Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Pancaya dengan NPM 2312011317. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Dosen pengampus saya yaitu Dr. Ade Arif Firmansyah, SHMH. Selanjutnya yang pertama ada latar belakang dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Undang-undang ini mengatur kehidupan lebih dari 74.000 desa di Indonesia. Revisi ini lahir dari desakan keras Asosiasi Kepala Desa yang menuntut perpanjangan masa jabatan. Mereka beralasan waktu 6 tahun terlalu singkat untuk menyelesaikan visi misi pembangunan desa. Selanjutnya, substansi utama dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 adalah yang pertama, meningkatkan stabilitas politik di tingkat desa dengan mengurangi frekuensi pemilihan. Selanjutnya, memberikan waktu yang cukup bagi kepala desa untuk menyelesaikan program kerjanya yang diharapkan berujung pada peningkatan kesejahteraan perangkat dan masyarakat desa. Selanjutnya, inti perubahan dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yang pertama adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa. Masa jabatan kepala desa diubah drastis dari 6 tahun maksimal 3 periode menjadi 8 tahun maksimal 2 periode. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pada pasal 39 yang menyatakan kepala desa memegang jabatan selama 8 tahun, yaitu sejak tanggal pelantikan, serta kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat menjabat paling banyak 2 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Ini merupakan perubahannya di mana jadi 8 tahun, sementara di undang-undang lama kepala desa memegang jabatan selama 6 tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Dan keduanya kepala desa sebagaimana kepala desa itu dapat menjabat banyak 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Yang kedua, inti dari perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 yaitu kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan pemerintah desa berhak menerima uang pernah tugas 1 kali di akhir masa jabatan mereka. Ini terdapat pada pasal 26 ayat 3 di huruf D yang menyatakan kepala desa mendapatkan tunjangan pernah tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya untuk yang anggota dari kepala desa yaitu perangkat desanya ini diatur dalam pasal 50A. Perangkat desa dalam melaksanakan tugas mendapatkan tunjangan pernah tugas 1 kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan keuangan desa yang diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya ada yang ketiga, ada alokasi dana desa yang diperkuat. Undang-undang ini menjamin pendanaan desa meskipun diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Tujuannya jelas untuk memastikan dana desa untuk pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 pasal 72 yang menyatakan alokasi dana desa merupakan bagian dana dari pengembangan yang diterima oleh kabupaten atau kota. Selanjutnya ada perangkat desa seperti sekretaris desa, kepala desa. Ini dijamin dapat penghasilan tetap yang bersumber dari alokasi dana desa. Ini adalah langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme pelayanan publik di desa. Ini terdapat dalam pasal 62 yang menyatakan bahwa anggota badan permusyawaratan desa berhak mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa dan caranya ditetapkan dengan peraturan bupati atau wali kota. Selanjutnya yang terakhir ada penambahan ketentuan mengenai dana konservasi atau rehabilitasi bagi desa yang berada di kawasan suaka alam atau hutan lindung. Ini terdapat di dalam pasal 5A. Pertama, desa yang berada di kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam dan produksi berhak mendapatkan dana konservasi atau dana rehabilitasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ayat kedua menjelaskan ketentuan mengenai dana konservasi atau dana rehabilitasi sebagaimana dimaksud ayat 1 diatur dalam peraturan pemerintah. Selanjutnya ada relevansi undang-undang ini bagi masyarakat. Yang
Pertama itu ada efek politik, ya. Itu perubahan signifikan yang paling terasa dari perubahan undang-undang ini adalah panjang masa jabatan kepala desa menjadi 8 tahun dari sebelumnya 6 tahun dan jabat paling banyak 2 periode. Hal ini bertujuan untuk menciptakan stabilitas politik di desa, mengurangi potensi konflik sosial politik akibat pilkades yang terlalu sering, dan memberikan waktu yang cukup bagi kepala desa terpilih untuk merencanakan dan melaksanakan program pembangunan secara optimal. Selanjutnya, dampak dari aspek politik sendiri adalah masa jabatan yang lebih panjang memberikan waktu yang cukup bagi kepala desa untuk menyelesaikan visi dan misi pembangunan jangka panjang tanpa terburu-buru. Hal ini mengurangi frekuensi penyelenggaraan pemilihan kepala desa yang seringkali memicu polarisasi dan konflik sosial di tingkat desa. Selanjutnya ada aspek sosial, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 menempatkan masyarakat desa sebagai subjek utama pembangunan. Regulasi ini menekankan pentingnya pembangunan yang berbasis pada kebutuhan real masyarakat lokal, pemanfaatan modal sosial dan budaya, serta penguatan layanan dasar esensial seperti kesehatan ibu dan anak, dan pendidikan dini. Selanjutnya ada dampak dari aspek sosial yang tadi adalah dengan penekanan hukum yang lebih kuat, alokasi sumber daya desa, termasuk dana desa dapat lebih fokus, ada perbaikan layanan dasar vital seperti fasilitas posyandu, pencegahan stunting, dan akses air bersih, yang secara langsung meningkatkan kualitas hidup warga desa. Manfaatan modal sosial dan budaya lokal sebagai basis pembangunan mendorong pelestarian adat istiadat dan kearifan lokal. Masyarakat merasa lebih terlibat dan memiliki rasa kepemilikan yang kuat terhadap arah pembangunan di wilayah mereka. Selanjutnya ada aspek ekonomi, yaitu secara undang-undang ini memberikan kepastian hukum lebih kuat untuk mengenai sumber pendapatan desa dan pengelolaan aset. Ini mencakup penyusunan alokasi dana desa dan dana serta kerangka hukum yang lebih kokoh untuk pengelolaan badan usaha milik desa sebagai penggerak ekonomi desa. Ini terdapat di dalam pasal 87 yang menjelaskan badan usaha milik desa dimaksud dalam pasal 87 ayat 2 dilakukan secara profesional untuk mendapatkan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, badan usaha milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat bersama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta atau korporasi untuk menggerakkan motor ekonomi desa. Selanjutnya ada dampak aspek ekonomi, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur ekonomi lokal. Optimalisasi dana desa dan kejelasan alokasi anggaran memungkinkan pembangunan infrastruktur pedesaan seperti jalan desa, irigasi, pasar desa yang lebih terencana dan berkelanjutan. Membuka akses pasar bagi produk lokal. Jadi dia dapat menggunakan keunikan-keunikan yang ada di desa masing-masing untuk dijual di pasar gitu, untuk menarik perhatian orang lain. Selanjutnya ada peningkatan kesejahteraan melalui badan usaha milik desa. Pengelolaan badan usaha milik desa yang didukung penuh oleh undang-undang ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan asli desa, dan mendorong kemandirian ekonomi desa secara bergiat. Selanjutnya ada analisis Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. Perpanjangan masa jabatan 8 tahun maksimal 20 periode dan analisis sebagai upaya mengurangi intensitas konflik horizontal pasca pilkades yang seringkali menghambat pembangunan. Dengan waktu yang lebih lama, kepala desa dianggap memiliki keleluasaan untuk merealisasikan visi jangka panjangnya. Jadi dianggap 8 tahun ini sebagai merealisasikan visi misi yang akan dilaksanakan oleh kepala desa. Sebagaimana kalau yang 6 tahun di situ menurut kebanyakan kepala desa di situ kurang efektif karena di 3 tahun atau 2 tahun awalnya itu terdapat konflik biasanya dari pemilihan kepala desa yang menyebabkan susahnya menjalankan visi misi dari kepala desa tersebut. Selanjutnya kepastian hukum dan hak berbakti. Undang-undang ini memberikan pengakuan formal terhadap kesejahteraan perangkat desa serta anggota badan pemusatan desa melalui tunjangan berbakti. Kepastian ini sudah menjadi aspirasi utama dari organisasi perangkat desa ya, sudah diinginkan lama. Selanjutnya ada kemandirian ekonomi. Adanya alokasi khusus untuk desa di kawasan konservasi berikan peluang bagi desa-desa tersebut untuk mendapatkan dana rehabilitasi lingkungan, memperkuat
otonomi fiskal desa. Selanjutnya ada kritik untuk Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai masa jabatan 8 tahun ya. Perpanjangan menjadi 8 tahun memicu kekhawatiran serius mengenai konsolidasi kekuasaan yang berlebihan tingkat desa. Tanpa ada penguatan mekanisme check and balance yang setara dari Badan Permusyawaratan Desa, masa jabatan yang panjang ini berisiko memperkuat dominasi elit desa tersebut atau otoritarisme desa secara sosiologis. Hal ini juga terdampak pada stagnasi regenerasi kepemimpinan muda yang inovatif akan terhambat oleh lamanya masa jabatan 8 tahun ini, yang menyebabkan penghambatan dinamika pembangunan desa terancam kehilangan momentum pembaruannya akibat dari masa jabatan 8 tahun yang terlalu lama ini. Selanjutnya mengenai penetapan kepala desa secara musyawarah tanpa pemungutan suara jika hanya terdapat calon tunggal sebagai langkah yang kurang tepat. Menurut saya, penetapan kepala desa secara musyawarah mufakat dalam kondisi calon tunggal secara administratif hal ini mungkin efisien ya, karena tidak memerlukan biaya yang banyak seperti halnya dalam pemungutan suara. Namun ini secara substansi merupakan bentuk defisit demokrasi. Itu peniadaan pemungutan suara langsung menghilangkan hak konstitusional warga desa tersebut untuk menentukan pilihan mereka secara bebas. Ini merupakan mekanisme yang bisa disalahgunakan untuk intimidasi politik agar tidak muncul penantang. Jadi mereka hanya mencalonkan tunggal lalu tidak menggunakan demokrasi, hanya menggunakan musyawarah untuk menjadikan orang tersebut menjadi kepala desa. Selanjutnya ada peningkatan anggaran desa yang mencapai miliaran rupiah ya, tidak dibarengi dengan penguatan sistem pengawasan yang signifikan. Pasal mengenai penetapan kepala desa ini, poin ini korelasinya adalah peningkatan alokasi dana desa dengan sistem pengawasan. Undang-undang ini memang memberikan dukungan fiskal yang lebih besar, namun tidak dibersamai dengan transformasi sistem pengawasan yang komprehensif. Peningkatan anggaran tanpa penguatan transparansi dan audit independen hanya akan memperbesar resiko korupsi di tingkat desa. Tantangan dari kita ke depan memastikan bahwa besarnya anggaran ini berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan warga, bukan sebaliknya. Jika dana yang dikasih dari pemerintah sudah besar, namun warga yang tinggal di desa tersebut tidak menderita, ini perlu di cross check lagi saya undang-undang ini bahwa sangat tidak efisien menerapkan anggaran yang besar, namun warganya tetap tidak sejahtera gitu. Selanjutnya ada pasal 118 huruf B menyatakan kemungkinan kades yang sedang menjabat untuk menambah masa jabatan secara otomatis yang dianggap sebagai kompromi politik. Di sini ada celah politisasi yang cukup kuat dalam pasal peralihan. Pemberian perpanjangan masa jabatan secara otomatis bagi kades yang sedang menjabat menimbulkan persepsi adanya kompromi politik pragmatis. Hal ini memicu perdebatan publik mengenai apakah perubahan regulasi ini murni didasarkan pada kebutuhan sosiologis desa atau sekadar instrumen politik untuk mengamankan stabilitas suara di tingkat lokal dalam momentum politik nasional. Selanjutnya ada dana konservasi dan rehabilitasi ya, dikhawatirkan dapat menjadi alat bagi negara ketika keluar untuk menguasai tanah adat mengalih pelestarian lingkungan. Nah, skema dana konservasi dan rehabilitasi ini meski untuk tujuannya baik ya untuk pelestarian lingkungan, namun terdapat resiko terhadap kedaulatan tanah adat. Proteksi hukum yang jelas bagi masyarakat hukum adat. Dana tersebut potensi menjadi instrumen bagi negara atau korporasi untuk mengintervensi tata ruang desa dengan dalih konservasi. Kita harus memastikan bahwa perlindungan ekologis tidak boleh mengorbankan hak atas ruang hidup dan kearifan lokal yang telah ada secara turun-temurun. Sekian penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dari saya. Ini merupakan tugas dari hukum perundang-undangan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.